Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang budiman, sekarang ini saya sedang berada di lokasi bypass Kolaka. Kalau ini jalan bypass Kolaka. Saya rencana akan melakukan jogging sore, dan jogging sore sambil menemani istri berbelanja alih-alih. Jadi rencananya sore ini kita akan melakukan jalan sore, jogging sore. Jadi bukan itu akan saya sampaikan pada hari ini, itu sekadar intermezzo saja, pembukaan. Sahabat yang budiman, ada yang sahabat subscriber yang bertanya di salah satu video saya terkait dengan perjanjian yang dibuat tapi lawan janji tidak mengetahui isi perjanjian sebenarnya. Jadi ini indikasinya lari ke lari untuk ke sedikit penipuan. Jadi begini ceritanya. Sahabat subscriber itu bertanya, Pak, bagaimana solusinya atau langkah apa yang harus diambil atau bagaimana penyelesaian hukumnya ini seandainya saya melakukan perjanjian dan saya tidak tahu baca tulis. Jadi ceritanya lawan janjinya itu tidak tahu baca tulis ketika melakukan perjanjian. Dia dibawa ke notaris, tetapi dia mengira bahwa itu ke notaris itu adalah kantor pembiayaan, dan yang bersangkutan dia tahu baca tulis, dan ketika melakukan perjanjian itu tidak dibacakan oleh lawan janjinya. Notaris pun tidak membacakan apa isi perjanjian, dan si bersangkutan ini tidak tahu baca tulis, dan dia mengira bahwa perjanjian itu adalah utang piutang. Jadi ceritanya yang bersangkutan itu ingin minjam uang kepada temannya, tapi setelah terjadi perjanjian ternyata isi perjanjiannya adalah jual beli tanah yang tanahnya itu milik si yang tadi yang berutang itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi ini agak itu begitu studi kasusnya ya. Jadi orang tanda tahu baca tulis, dia ingin pinjam uang. Bisa ulangi sampai jelas lagi, orang yang nggak tahu baca tulis kemudian ingin pinjam uang ke temannya. Nah, temannya mengiyakan meminjamkan uang, tapi setelah dibawa ke notaris, dan ini pun yang bersangkutan tidak tahu kalau itu notaris, dia sangkanya itu adalah lembaga pembiayaan. Kemudian menandatangani perjanjian, dan dia tidak tahu isinya apa karena tidak dibacakan di hadapannya, dan juga tidak diberitahu bahwa itu adalah isinya adalah jual beli tanah, di mana tanah yang dijual itu adalah tanah milik dari si yang mau pinjam uang. Itu cerita singkatnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Dalam hukum perdata kita lihat ini kasusnya ini mirip-mirip dengan suatu penipuan. Jadi perjanjian yang didasari oleh perjanjian terjadi karena ada suatu penipuan atau kehilafan. Di dalam pasal 1321 kita langsung aja ke pasalnya ya. Langsung ke normatifnya, ke undang-undangnya, ke hukumnya, hukum tertulisnya. Jadi dalam KUH Perdata, kitab undang-undang hukum perdata, dijelaskan dalam pasal 1321 yang kurang lebih menyatakan bahwa ya suatu persetujuan tidak memiliki kekuatan apabila dilakukan karena yang pertama adalah kehilafan, yang ketiga karena paksaan, dan ketiga adalah penipuan. Jadi ketiga peristiwa ini ya yang menyebabkan adanya persetujuan itu tidak akan memiliki kekuatan hukum suatu persetujuan. Jadi perjanjian atau persetujuan yang dibuat karena tadi ya ada kehilafan, ada paksaan ya, dan ada penipuan, maka
persetujuan itu tidak memiliki kekuatan, artinya ya tidak kuat ya. Kemudian selanjutnya, maaf ya agak ribut karena saya di tengah di jalan memang gini. Ini kita mau jalan-jalan, saya mau jogging. Habis ini saya jogging. Ini jogging di sepanjang jalan ini, jalan bypass. Nah, kita lanjut. Kemudian dalam pasal 1328 di situ diterangkan pula bahwa ya penipuan itu menjadi alasan untuk ya membatalkan perjanjian ya. Jadi penipuan menjadi alasan untuk dibatalkannya perjanjian ya. Apabila, jadi ada syaratnya, apabila penipuan ini yang dilakukan oleh salah satu pihak itu atau oleh lawan janji itu merupakan penipuan yang apabila itu dilakukan, maka lawan janjinya itu tidak mungkin mau melakukan apabila itu tidak dilakukan. Jadi contoh begini, jadi tidak semua penipuan sebenarnya itu bisa membatalkan perjanjian. Di dalam pasal 328 itu dinyatakan bahwa penipuan yang dilakukan sedemikian rupa yang apabila seandainya lawan janji tahu bahwa penipuan dilakukan itu ya, tentulah lawan janji tidak akan mau melakukan perjanjian. Nah, contoh dari kasus ini, jadi yang bersangkutan ingin minjam uang ya, dia tahu baca tulis dan tidak, ketika menandatangani kontrak tertulis dia tidak dibacakan isinya, sehingga yang bersangkutan mengira itu adalah perjanjian utang piutang. Ternyata isinya adalah perjanjian jual beli tanah. Ini ya. Kemudian di dalam pasal 308 masih pasal yang sama diterangkan pula bahwa penipuan itu tidak boleh dikira-kira. Jadi kalau lawan janji merasa tertipu, maka dia tidak boleh hanya memberikan perkiraan, oh kira-kira saya ditipu. Tapi penipuan itu harus dibuktikan. Nah, ini juga memberikan solusi. Nah, bagaimana? Kalau pembuktian harus dibuktikan tentu, maka solusinya apabila yang bersangkutan merasa telah tertipu ya dalam satu perjanjian, maka perjanjian itu harus dibuktikan. Tentu dibuktikan di dalam sidang ya. Dalam sidang dibuktikan di muka pengadilan ya. Jadi solusinya ada dua. Yang pertama ya, yang merasa tertipu itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan, tentu pengadilan negeri ya, bukan pengadilan agama loh, karena bukan cerai, pengadilan negeri. Nah, langkah kedua tentu karena sudah masuk pengadilan negeri, maka penipuan itu tidak boleh berdasarkan perkiraan saja, tapi harus dilakukan pembuktian sebagaimana asasnya dalam suatu persidangan. Nah, ini solusi dan cara menangani apabila seseorang melakukan persetujuan yang karena terjadinya persetujuan karena ada penipuan ya. Jadi ingat, penipuan itu menjadi alasan untuk batalnya perjanjian apabila dilakukan sedemikian rupa. Artinya ya, artinya di sini bahwa apabila penipuan itu diketahui oleh lawan janji, tentulah lawan janji itu tidak akan melakukan perjanjian dengan lawan janjinya. Seperti itu ya. Nah, saya kira demikianlah penjelasan singkat. Semoga ini bisa menjadi sedikit pencerahan ya, bagi yang bertanya ya. Kepada subscriber silakan, saya masih membuka peluang untuk konsultasi hukum. Cuma mohon maaf saya tidak akan langsung menjawab pertanyaan teman-teman subscriber karena mengingat kesibukan saya juga sangat padat ya. Ya, sore hari ini jogging-jogging. Ya, pagi harinya kita kerja di kampus. Ya, buat administrasi mengajar. Ya, ini hari libur tapi kita masih membuat administrasi mengajar dan persiapan mengajar lainnya untuk semester berikutnya. Jadi agak sibuk ya. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan dari subscriber yang lambat saya jawab, mohon dimaafkan ya. Bukan sengaja tidak mau menjawab, tetapi butuh waktu dan butuh juga untuk kita akan mencari referensi ya. Bukan nggak tahu jawabannya, kita hanya butuh menganalisa ya. Walaupun analisanya singkat ya, tidak lama, tapi tetap menjadi lama karena
iringi dengan kesibukan-kesibukan lain yang juga tidak bisa saya tinggalkan begitu saja. Nah, sekali demikian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan bosan-bosan mengirim pertanyaan. Saya membuka peluang untuk konsultasi online gratis, tak dipungut bayaran. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.